Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, ini adalah pertemuan kita yang ke-6 pada bab pola bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Yang pertama yaitu barisan geometri. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan barisan bilangan berikut ini. Barisan yang pertama 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Jadi, dari suku pertama ke suku kedua, ini dikali dengan 3. 1 dikali 3, 3. Kemudian, suku kedua ke suku ketiga, ini dikali dengan 3. Suku ketiga ke suku keempat, ini dikali juga dengan 3. Jadi, pada barisan ini memiliki pola atau ketentuan tertentu, yaitu setiap bilangan berikutnya itu dikali dengan 3 dari suku sebelumnya. Oke, coba kalian perhatikan untuk barisan yang kedua ini. Ini ada 64, kemudian 32, kemudian 16, 8, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah suku pertama atau ditulis dengan U1. Dari suku pertama ke suku kedua, ini dibagi dengan 2. Dari suku 64 dibagi 2 yaitu 32. Dari suku kedua ke suku ketiga, ini dibagi juga dengan 2. Dari suku ketiga ke suku keempat, ini juga dibagi dengan 2. Dari suku keempat ke suku kelima, ini juga dibagi dengan 2. Jadi dia pada barisan ini, pada barisan 64, 32, 16, dan seterusnya, ini memiliki aturan atau ketentuan, yaitu suku berikutnya itu selalu dibagi dengan 2 dari suku sebelumnya. Jadi, kalau di barisan deret matika ini disebut dengan beda, maka di barisan geometri ini disebut dengan rasio. Rasio atau perbandingan atau dilambangkan dengan R. Oke, sekarang coba kita, dari sini apa yang kalian dapat simpulkan? Apa itu barisan geometri? Nah, kenapa barisan ini disebut dengan barisan geometri? Nah, sekarang coba kalian perhatikan suku-suku yang ada pada barisan yang nomor 1 ini. Suku ke-1 itu sama dengan 1 atau ditulis dengan U1-nya sama dengan 1. U2 sama dengan 3. Suku ketiganya sama dengan 9 atau ditulis dengan U3 sama dengan 9. U4 sama dengan 27.
Nah, selanjutnya mari kita periksa atau kita perbandingkan kita periksa rasio atau perbandingannya antar suku yang berurutan pada barisan 1, 3, 9, dan 27 ini. Oke. U1-nya itu 1, U2 3, U3 9, U4 sama dengan 27. Nah, U2 untuk rasio U2 dibagi U1 3 bagi 1 sama dengan 3. Selanjutnya U3 dibagi dengan U2, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, selanjutnya U4 dibagi dengan U3 sama dengan 27 dibagi dengan 9 sama dengan 3. Nah, dari uraian ini kita dapat mengetahui bahwa rasio atau perbandingan dari antar suku pada barisan ini yang berurutan ini artinya U2, U1, kemudian U3, U2, U4, U3. Ini adalah rasio atau perbandingannya itu adalah memperoleh hasil yang sama atau hasil yang tetap, yaitu adalah 3. Dari uraian yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang sama. Nilai perbandingan tetap itu disebut dengan rasio. Nah, apa yang membedakan antara barisan geometri dan barisan aritmatika? Dalam barisan aritmatika, aturan pembentukannya itu adalah ditambah atau dikurangi. Sedangkan pada barisan geometri ini, aturan pembentukannya itu dibagi atau dikali. Nah, rumus umum suku ke N pada barisan geometri itu adalah dengan suku pertamanya U1 dan rasionya itu sama dengan R adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, nilai R ini dapat diperoleh yaitu U2 dibagi dengan U1 atau sama juga dengan U3 dibagi dengan U2, atau bisa juga nanti U4 dibagi dengan U3 dan seterusnya, atau umumnya UN tambah 1 per UM. Oke, sampai di sini. Materi selanjutnya yaitu adalah deret geometri. Definisi deret geometri itu adalah deret geometri adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya, yaitu U1 tambah U2 tambah U3. Nah, ini disebut dengan barisan geometri, ini disebut dengan barisan, ini disebut dengan deret karena ada tanda tambahnya atau penjumlahan. Oke, rumus umum suku ke N dari deret geometri itu adalah dengan suku pertamanya U1 dan rasio R-nya itu. Ini ada dua rumus. Yang pertama yaitu Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung R pangkat N dikurang dengan 1 per R dikurang dengan 1. Ini untuk rasionya lebih dari 1. Nanti ada contohnya.
Nah, yang kedua ini Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini untuk rasionya kurang dari 1. Nah, untuk memahami materi ini lebih lanjut, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 9, 27, dan seterusnya. Oke, penyelesaiannya pertama kita buat diketahui dulu. Diketahui barisan barisan geometrinya itu adalah 3, 9, 27, dan seterusnya. Kemudian yang ditanya itu suku pertama berarti U1, suku pertama ini adalah U1, kemudian rasio, berarti yang ditanya ini adalah R, oke. Kemudian rumus suku ke N atau UN dan suku ke-10 atau U10. Nah, jawab oke. Suku pertama dari barisan geometri 3, 9, 27 ini adalah 3. 3 ini merupakan suku pertama. Berarti U1 sama dengan 3. Kemudian rasionya. Rasio ini suku kedua dibagi dengan suku pertama atau U2 per U1 U2 nya ini 9, U1 sama dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi rasionya ini adalah 3. Kemudian rumus suku ke N atau UN. Jadi rumus suku ke N ini dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N kurang 1. Kemudian kita masukkan nilai yang ada. U1 nya berarti 3 dikali rasionya itu adalah 3. Jadi 3 pangkat N kurang 1. Nah, sampai di sini saja rumus umum suku ke N dari barisan ini. Maka dia
rumus suku ke N nya itu adalah 3 dikali 3 pangkat N kurang 1. Selanjutnya kita tentukan suku ke 10, U10 sama dengan berarti ini N nya sama dengan 10. Maka kita tuliskan rumus umumnya. Rumus umum barisan geometri yaitu U1 dikali R pangkat N kurang 1. Kalau U10, maka U1 nya 3 dikali ini 3, N nya 10 kurang 1. Sama dengan 3 dikali ini pangkatnya dulu yang dikurangkan, berarti 3 pangkat 10 kurang 1 yaitu 9. Nah, ini sama dengan 3 dikali 3 pangkat 9 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali sampai seterusnya sebanyak 9 kali. Jadi selanjutnya sama dengan lebih mudahnya kita pakai kalkulator. 3 dikali 3 pangkat 9 nya itu adalah 19.683 atau sama dengan 3 kali 19.683 itu adalah 59.049. Jadi suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 59.049. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dari barisan-barisan berikut, manakah yang merupakan barisan geometri? Penyelesaiannya yang pertama untuk A, untuk barisan 1, 3, 9, 27. Nah, coba kita uraikan. Dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya ini 2. Dari suku kedua ke suku ketiga, selisihnya ini adalah 6. Dari suku ketiga ke suku keempat, ini selisihnya 18. Nah, kalau di deret aritmatika,
kalau di deret aritmatika, setiap suku berikutnya itu harus selalu sama atau bedanya harus sama. Berarti ini bukan deret aritmatika. Nah, kita coba ini suku pertama ke suku kedua. Oke, kalau suku pertamanya ke suku kedua ini dikali dengan 3, kemudian suku kedua juga ini dikali dengan 3, suku ketiga ini ke suku keempat dikali dengan 3, maka dia menghasilkan rasio yang sama, yaitu dikali dengan 3. Maka setiap suku berikutnya ini dikali dengan 3 dari suku sebelumnya. Nah, maka ini merupakan barisan geometri. Kenapa ini disebut dengan barisan geometri? Karena aturan pembentukan dari barisan 13927 ini dikali dengan 3. Jadi kalau di barisan aritmatika, aturan pembentukannya itu adalah ditambah atau dikurangi. Nah, kalau di barisan geometri, aturan pembentukannya itu adalah dikali atau dibagi. Oke. Untuk yang B 13 9 5 1. Oke, mari kita uraikan barisan tersebut. 13,9,5,1. Oke, dari suku pertama ke suku kedua itu aturan pembentukannya dikurang dengan 4. Jadi 13 dikurang 4 sama dengan 9. Suku kedua ke suku ketiga ini juga dikurang dengan 4. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian suku ketiga ke suku keempat. Ini dikurangi dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, jadi dapat kalian lihat bahwa beda atau selisih dari barisan ini sama, yaitu dikurangi dengan 4. Nah, apakah dia barisan geometri? Bukan. Ini bukan barisan geometri. Kenapa bukan? Karena dia aturan pembentukannya itu adalah dikurangi dengan 4. Maka dia bukan barisan geometri. Oke, untuk contoh soal yang C. Yang C itu 1/4 setengah 1 2 dan seterusnya. Oke, mari kita uraikan.
Oke, dari suku pertama ke suku kedua, aturan pembentukannya itu adalah dikali dengan 2. 1/4 dikali 2 sama dengan 1/2. 1/4 dikali dengan 2 sama dengan, ini 1 dikali 2 per 4 dikali, di sini ada 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 2/4. Kalau dibagi, sama-sama dibagi dengan 2, 2 bagi 1, 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/4 dikali 2 sama dengan 1/2. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga, aturan pembentukannya juga dikali dengan 2. 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Dari suku ketiga ke suku keempat, aturan pembentukannya juga dikali dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, apakah ini merupakan barisan geometri? Ya, ini adalah barisan geometri. Jadi, pada barisan ini, setiap suku berikutnya itu selalu dikali dengan 2 dari suku sebelumnya. Nah, kenapa dia disebut dengan barisan geometri? Karena aturan pembentukannya itu adalah dikali. Oke, ini untuk yang C. Kemudian contoh soal yang D. Tiga barisannya itu adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Oke, mari kita uraikan barisan tersebut. Oke, dari suku pertama ke suku kedua, aturan pembentukannya itu adalah ditambah dengan 3. Suku 3 tambah 3 sama dengan 6. Suku kedua ke suku ketiga, aturan pembentukannya itu juga 3. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 ke suku keempat, suku ketiga ke suku keempat, ini juga ditambah dengan 3. 9 tambah 3 sama dengan 12. Jadi, setiap suku berikutnya pada barisan ini selalu ditambah dengan 2 dari suku sebelumnya. Oke, apakah ini barisan geometri? Ini bukan barisan geometri. Kenapa? Karena aturan pembentukan dari barisan ini adalah ditambah. Maka ini bukan barisan geometri. Dan ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan, bahwa setiap barisan ini aturan pembentukannya itu adalah harus sama. Nah, kalau yang di A ini dikali dengan 3 semua pada barisannya. Kemudian untuk yang B, ini dikurangi dengan 4 barisannya. Jadi dia selisih atau rasionya itu adalah tetap atau sama. Yang C ini juga sama, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya.
Begitu pula untuk yang D ini ditambah dengan 3. Jadi dia harus beda atau selisih atau rasio atau perbandingannya itu harus sama untuk barisan deret, barisan aritmatika dan geometri ini. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 9, 3, 1, dan seterusnya. Oke, penyelesaiannya kita buat diketahui. Ini tambah, dia kan deret. Oke. Jadi diketahui dari soal ini, berarti tentukan jumlah 5 suku pertama. 5 suku pertama berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian suku pertamanya itu atau U1 sama dengan 9. Oke, yang ditanya itu adalah S5. Oke, jawab. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu rasio dari dari deret tersebut, yaitu U2 dibagi dengan U1 sama dengan 3 dibagi dengan 9. Sama-sama dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi rasionya ini adalah 1/3. Nah, coba kalian perhatikan, karena 1/3 ini, karena 1/3 kurang dari 1, dia kan rumus deret geometri ini ada 2. Karena dia kurang dari 1, maka yang akan kita gunakan adalah yang untuk rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sehingga jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut adalah, kita tulis dulu rumus umumnya yang kedua, yaitu U1 dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Oke, selanjutnya kita buat, karena dia yang ditanya itu adalah jumlah 5 suku pertama. Oke, diketahui U1-nya 9. 1 dikurangi rasionya itu adalah 1/3. N pangkat 5 per 1. Oke, ini dalam kurung lagi, dikurang dengan rasionya ini adalah 1/3. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Ini 9 dikali 1 dikurangi dengan, kalau dia ada seperti ini 1/3 pangkat 5, maka di dalamnya
maka dia jadinya 1/5 per 3/5 per 1 dikurangi 1/3. Oke, selanjutnya sama dengan 9 dikali 1/1/5 itu 1. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. Oke, 1/5 1/3/5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, atau dia sama dengan 243 per 1 dikurangi dengan 1/3. Oke, selanjutnya sama dengan 9. Nah, 1. Nah, kita kurangkan dulu dalam kurung ini. 1 itu sama dengan 243 per 243. 243 bagi 243 hasilnya 1. Dikurangi dengan 1 per 243. 243 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Karena dia penyebutnya sama, maka kita dapat menguranginya. Berarti 1 dikurang 1 per 243 yaitu 2 per 243 per, oke, untuk yang di bawah ini 1 berarti 3. 1 itu sama dengan 3/3 dikurangi dengan 1/3. Karena dia penyebutnya juga sudah sama, maka dapat kita kurangi di 2/3. Karena dia 1 kurang 1/3 yaitu 2/3. Nah, selanjutnya oke, ini bisa kita coret. Ini bagi 9 1, ini bagi 9 27. Sehingga ini 2/27. Maaf, ini 242. 242 per 27 dibagi dengan 2/3. Nah, kalau membagi pecahan, maka yang penyebutnya itu dibalik. Atau 242 per 27, kalau di sini dia bagi kan, nih, maka dia di sini dikali dengan dibalik 3/2. Oke, selanjutnya ini dapat kita coret. Ini 3 bagi 3 1, sama-sama dibagi 3, ini dibagi 3 9. Kemudian ini kita coret juga, berarti ini kita coret juga. Ini dibagi 2 1, ini dibagi 2
121 atau 121 dikali 1, 121, 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi jumlah 5 suku pertama dari deret 9, 3, 1 dan seterusnya itu adalah 121 per 9. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar boleh, atau secara WA pribadi juga boleh. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan yang sudah dikirimkan di grup, itu nomor 1 sampai nomor 4. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.